Halo teman-teman, sore ini saya mau berbagi sedikit ilmu mengenai pengetahuan penyakit hewan, kemudian pemilihan obat dan vaksin, kemudian klinik. Nah, tentang pengetahuan penyakit hewan, ini khusus unggas ya, khususnya ternak ayam. Ayam itu pada umumnya penyakit bakteri itu. Jadi gini, sebelum bahas ke sana, kita harus tahu nih apa itu penyakit ya. Mungkin bagi teman-teman penyakit itu definisinya gampang, tapi tidak semua orang paham itu penyakit. Nah, saya secara pribadi sederhananya begini. Penyakit adalah ketidakseimbangan di dalam tubuh yang disebabkan oleh agen, bisa berupa bakteri, bisa virus, bisa parasit, bisa toksin atau racun, jamur, protozoa dan lain sebagainya. Yang mana dengan adanya agen itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan, sakit. Nah, kita harus paham jika penyakit ayamnya seperti ini, obat yang harus kita berikan itu apa ya. Kalau penyakit karena virus, tentu kita tidak bisa obati ya, karena virus itu pada umumnya memanfaatkan sel untuk menyerang tubuh. Bentar nih, si adik nih berisik nih. Nah, jadi virus itu memanfaatkan sel untuk menyerang kekebalan tubuh. Kalau bakteri itu bicara mikroorganisme, bisa disembuhkan ya. Atau mungkin parasit. Parasit itu pada umumnya ada dua ya, ada ektoparasit, ada endoparasit. Ektoparasit contoh kutu ya. Atau mungkin kalau nanti pada ternak kambing, anjing atau mungkin babi, biasanya kan gatal-gatal di tubuh, disebut Sarcoptes KB ya, atau penyakit skabies. Nah, kalau yang endoparasit itu contoh cacing, jadi bagian parasit yang ada di dalam. Itu pun bisa kita obati, bisa. Nah, jadi mengenai obat-obatan pun, kalau penyakit tentang bakteri kita obatinya harus menggunakan antibiotik ya. Penyakit itu parasit, kita obatinya menggunakan antiparasit ya. Kalau virus kita nggak bisa obatin, karena kita pada umumnya harus menaikkan sistem kekebalan tubuh itu ya. Contoh hari-hari ini kan adalah corona ya. Corona itu tidak bisa diobati kecuali menaikkan sistem kekebalan tubuh ya. Nah, bagaimana untuk bebas dari penyakit khususnya virus dan lain sebagainya, ya paling kita melakukan vaksinasi ya. Vaksinasi itu kalau di ayam itu kita kenal yang sering terjadi di Indonesia itu adalah penyakit ND ya, Newcastle disease, atau AI, avian influenza, atau yang sering kita sebut flu burung ya. Tapi untuk penyakit bakteri ada 4 jenis umumnya, ada 4 jenis ya. Ada disebut pulorum ya. Pulorum itu berak kapur ya. Jadi kalau nanti teman-teman perhatikan, begitu berak keluarnya warna putih encer ya, berak kapur ya. Atau salah satunya itu CRD. CRD itu chronic respiratory disease ya, orang Indonesia sebutnya penyakit ngorok ya, penyakit ngorok. Atau ada satu lagi snot, korisa ya, korisa snot, atau orang sebutnya ingusan ya. Ciri-cirinya itu mukanya bengkak, suka teler keluar ingus ya, sukanya nah begitu juga. Atau ada satu juga disebut kolera. Nah, kolera itu adalah penyakit berak kapur ya, maaf, berak hijau ya, beraknya warna hijau. Nah, umumnya 4 penyakit ini adanya di ternak ayam. Nah, 4 penyakit ini kita bisa cegah, kita juga bisa obati ya. Cegah berarti belum kena kita sudah suntikan obat ya, kita sudah kasih antibiotik ya. Atau pengobatan sudah kena, kita tindakan. Nah, baiknya kalau ada ternak yang begitu kena, khususnya ayam begitu kena, kita harus asingkan dengan cara apa? Yang sakit kita pisahkan ya. Jadi umumnya kita harus tahu ya, penyakit ayam itu khususnya kalau teman-teman mau diskusi tentang ternak lain, babi, kambing ya, sapi dan lain sebagainya, boleh di lain kesempatan bisa chat ya, kita bisa belajar. Tapi khususnya hari ini tentang ayam. Nah, harus tahu nih, jangan sampai yang kita terlihat itu adalah lesu, lemas, itu ciri umum ya. Ciri khusus yang harus kita cari tahu, ciri khusus itu kalau berak hijau berarti bicara tentang penyakit bakteri ya, bicara tentang kolera ya. Atau berak kapur ya, atau ngorok, nah itu harus diperhatikan. Atau snot ya, keluar ingus ya, sukanya kiok kiok gitu. Nah, kita juga harus tahu teknik aplikasi obat ya. Aplikasi obat itu pada umumnya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah penyuntikan ya, menggunakan jarum suntik. Karena menggunakan jarum suntik biasanya itu
ada yang paling sering dipakai adalah intramuskuler. Intramuskuler itu adalah penyuntikan di dalam otot ya. Pada ternak ayam biasanya di dada atau di paha, suntikan ke dalam otot ya. Atau ada cara lain lagi, orang sebutnya sukutan. Sukutan itu di bawah kulit. Pinjam tangan, suntik sebentar nggak apa-apa kan? Nah, seperti ini. Jadi boleh dekat kamera. Nah, kalau sukutan itu kira-kira seperti ini ya. Kulitnya diangkat, kita suntik dari bagian sini, masukkan obat di bawah kulit. Nah, seperti ini. Jangan seperti ini, tembus ya. Nah, ini biasanya pada hewan kesayangan, anjing, kucing. Jadi bagian punduknya ini kita angkat lalu kita suntikan obat itu ya. Atau kalau biasanya interven itu kalau kita manusia disebutnya infus ya. Atau yang lebih gampang lagi melalui obat pakan ya, melalui pakan kita campurkan obat ke pakan atau minuman, dia konsumsi langsung di sana ya. Atau cara lain itu per oral ya, per oral nanti saya tunjukkan sebentar ini. Kita langsung masukkan obat ke mulut ya, itu bisa berupa kapsul, bisa berupa pil dan lain sebagainya. Nah, khusus hari ini kita akan pengobatan 4 jenis penyakit tadi ya. CRD, chronic respiratory disease ya. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu bakteri yang namanya bakteri Mycobacterium gallisepticum ya. Nama bakterinya itu ya. Ada snot dan lain sebagainya. Ada 4 jenis penyakit ini adalah berak hijau, berak kapur ya, ngorok, lalu satunya itu pilek ya. Nah, ini kita akan pencegahan sekaligus ke malam ada pengobatan juga. Nah, oke, kita coba ya. Nah, untuk pengambilan obat ya, kita harus jaga etika. Saya tidak bisa sebutkan merek obat karena kita jaga etika. Kalau teman-teman pengen belajar, pengen tahu, boleh chat saya 085 338 206 746 atau melalui Facebook atau IG Ruben Aunisuni ya. Obatnya saya bisa jelaskan di sana, cara pemakaiannya seperti apa bisa. Tapi karena etika kita, saya tidak bisa tunjukkan di tempat ini ya. Ini berapa yang kita suntik? Sebentar ini 4 ya. 6, 7, 8. Oke. Satu. Nah, pengambilan obat kita harus paham ya. Jadi seperti ini. Obat itu bisa berupa vitamin, bisa berupa antibiotik ya. Nah, ini nih. Kita harus perhatikan ya. Ini 3 mili. Ya, kalau seperti ini biar tidak ada gelombang udara. Nah, oke, kalau sudah seperti yang kita target, lepas. Oke. Nah, kita harus pastikan agar bebas gelombang udara karena pengobatan itu harusnya tidak ada gelombang udara di dalam. Jika ada gelombang udara, kita keluarkan. Nah, seperti ini sudah aman, kita bisa langsung suntikan. Kalau manusia 1 orang 1 jarum ya. Kalau ternak satu ekor 1 jarum bisa bangkrut kita ya. Nah, ini yang kemarin semalam ya. Sudah Ini sehat. Yang sudah suntik Yang semalam itu ini semalam tuh ini sama ini. Tapi udah sehat ya. Oke. Enggak, ini yang satu meninggal, satu nanti. Oke. Ini yang Masih masih tertolong ya. Oke, kita kasih vitamin dulu. Oke. Sini Papa. Nah, kalau kita suntik sendiri, ya caranya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman suntik 2 orang bantu, bagus ya. Tapi kalau kita suntik sendiri tidak harus repot. Ya, caranya kita pegang, kita balik, kepalanya masuk ke ketiak kita, lalu kita cari otot bagian dada ya. Bisa di paha, bisa di dada bisa. Nah, untuk ayam seperti ini saya biasanya suntiknya itu 1 mili ya. Oke. Sudah 1 mili, lepas. Nah, lepas lagi. Mana lagi? terbang kan Ruben. Nah, Rontak dia kan Ruben. nggak apa-apa. Ya udah aman kan? Ini Udah lagi. kepalanya nih. Nggak apa-apa. Aman ya. Nah, cari juga otot yang
dada. Oke. Lepas. Satu lagi. Oke, dipegang ya, dipegang. Nah, itu ini penyuntikan di bagian dada ya. Boleh diperhatikan seperti ini. Oh, bukan. Weh, serem. Ya, seperti ini ya. Ini kan dada, cari otot yang paling tebal. Nah, oke. Oke, selesai. Serem. Lepas. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lakukan di daerah paha juga Tiga bisa. lagi Karben. Tadi mana? 3 lagi. Oke. Nah, kita ambil obat lagi. Ya. Obat yang sama, tidak perlu cuci spray, tidak perlu cuci jarum. Obat yang sama ya. Kalau obat yang berbeda, ganti jarum boleh atau cuci spray boleh ya. Kalau standar pada manusia tidak boleh ya. Pada ternak masih aman lah untuk kita seperti ini ya. Nah, 3 lagi ya. Nah, untuk pengambilan obat juga, kalau sudah seperti ini, jangan sampai kita semprot lagi ke dalam ya. Obat yang sudah masuk ke jarum, kita langsung lepas ya. Jangan disemprot lagi ke dalam. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada gelombang udara. Ya, kelihatan kan? Nah, ada gelombang udara. Ini harus dikeluarkan. Oke, bebas. Nah, boleh satu lagi. Oke. Sayang. Kalau nanti ada yang bertanya, penyuntikan itu baiknya pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari ya. Tergantung situasi ya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau misalkan kita masih statusnya aman, saya sarankan itu penyuntikan atau pengobatan itu baiknya di malam hari. Kenapa? Kalau pagi hari kita kasih, ayam akan beraktivitas ya. Malam hari ayam itu akan lebih aman, ayam akan beristirahat sehingga obatnya itu akan bekerja maksimal. Nah, ini ukurannya kan lebih kecil ya, berarti kita kurangi jatahnya ini. Oke. Berapa lagi di sana? Satu lagi. Satu lagi. Itu terakhir ya? Ya, yang dewasa terakhir. Ya, kalau ini antibiotik ya, bisa antibiotik, bisa vitamin juga. Ini terakhir yang dewasa. Yang satunya di pohon. Satunya di pohon. Oke, luruskan. Kalau ayam itu baiknya suntik di dada ya. Paha juga bisa, cuma lebih amannya di dada. Kalau di paha dia bisa pincang beberapa menit. Terakhir anak ya. Oke. Nah, ini kan terakhirnya buat anak ayam. Anak ayam kita ini kan jarumnya kan besar ya. Kita harus ganti. Oke, kita ganti. Cara gantinya ini kita tidak boleh sentuh jarum ya. Cara gantinya seperti ini. Nah, lepas. Oke, ganti. Mana Bro? Ada. Oh ya. Ini dipisahkan dulu ya. Ini ya. Saudara. Nah, ini adalah jarum yang lebih kecil untuk ayam yang lebih kecil ya. Jadi caranya juga sama, kita tidak boleh sentuh jarum,
seperti ini. Nah seperti ini, jadi dapat yang lebih kecil. Boleh mana? Ini semalam disuntik kan? Semalam kena. Oke. Bisa lebih dekat ayam kecil nih. Nah sama juga. Nah kalau ayam kecil kita harus pakai jarum kecil karena takutnya apa namanya obatnya keluar salah sasaran. Nah sudah semua kan sudah. Oke. Nah ini cara pemberian obat melalui suntik ya, secara intramuskular atau dalam otot ya. Kalau ternak kambing bisa di leher, di paha, babi juga sama, leher, paha, babi, sapi juga sama, leher dan paha.